Ya, kembali lagi bersama saya Jason Saud Hamadan Siregar dari Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Dalam rangka memenuhi nilai mata kuliah mikrobiologi, pada saat ini kami akan menjelaskan tentang metabolisme mikroba. Seperti yang kita tahu, mikroba adalah organisme yang sangat kecil. Lalu, yang menjadi kita pertanyakan adalah bagaimana cara metabolismenya? Mari kita simak videonya. Ya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kemotrof. Seperti yang kita tahu, kemotrof berbeda dengan fototrof. Kalau fototrof menggunakan fotosintesis atau menggunakan cahaya matahari, kemotrof menggunakan senyawa-senyawa kimia untuk memberlangsungkan metabolisme organisme tersebut. Nah, dalam kemotrof adalah biasanya di lingkungan yang bermusuhan seperti ada yang pada fototrof. Kalau fototrof membutuhkan cahaya matahari, kemotrof tidak membutuhkan cahaya matahari, maka biasanya terdapat di dalam dasar laut yang cahaya mataharinya sedikit. Terima kasih. Ya baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu organotrof. Organotrof adalah organisme yang memperoleh hidrogen dan elektron dari substrat organik. Istilah ini digunakan dalam mikrobiologi untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan bagaimana mereka memperoleh elektron untuk proses respirasi mereka. Beberapa contoh dari organotrof yaitu seperti hewan, banyak bakteri, juga heterotrof. Organotrof dapat berupa aerob dan anaerob. Terima kasih. Jadi kali ini saya akan membahas tentang autotrof, di mana yang seperti yang kita ketahui, autotrof ini merupakan organisme yang bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Dengan kata lain, bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan kimia. Jadi autotrof ini disebut sebagai produsen karena dia bisa membuat tingkat dari rantai makanan. Seperti contoh tanaman, di mana yang kita ketahui tanaman ini bisa membuat makanannya sendiri yang disebut sebagai proses fotosintesis. Kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mengenai fototrof. Berikut penjelasannya. Fototrof adalah organisme yang melakukan penangkapan foton untuk menghasilkan senyawa organik kompleks seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Fototrof menggunakan energi dan cahaya untuk melakukan proses metabolisme seluler. Fototrof sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fototrof autotrof dan fototrof heterotrof. Donor elektron dan hidrogen adalah senyawa anorganik. Contohnya seperti Na2S2O3 merupakan bakteri pada sulfur ungu dan H2S merupakan bakteri pada sulfur hijau. Berikut yang merupakan contoh-contoh organisme fototrof. Yang pertama, Rhodobacter capsulata, yang kedua Chromatium, dan yang ketiga Chlorobium. Fototrof terestrial dan akuatik berupa tanaman yang tumbuh di atas kayu gelondongan yang mengambang di atas air kayak ganggang. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang heterotrof. Heterotrof adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertemuannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumer yang tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan dan hanya bergantung pada yang lain. Heterotrof, sebagian besar makhluk heterotrof itu parasit. Contoh dari makhluk heterotrof itu hewan, jamur, dan bakteri. Heterotrof itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, herbivore. Herbivore adalah pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kambing, dan rusa. Yang kedua, karnivore adalah pemakan daging, contohnya kucing, ular, dan kodok. Yang ketiga, omnivore adalah pemakan segalanya, yaitu pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya adalah orangutan, kera, beruang, dan manusia. Yang keempat, scavenger adalah pemakan bangkai
hewan yang memakan tubuh hewan lain yang sudah mati, contohnya burung nasar. Yang kelima, detritivor adalah pemakan serpihan-serpihan berupa serpihan daun, potongan hewan, dan serpihan batang. Contoh dari detritivor adalah rayap, serangga tanah, dan cacing tanah. Terima kasih. Yang berikut adalah lithotroph. Lithotrophs adalah kelompok beragam organisme yang menggunakan substrat anorganik, biasanya berasal dari mineral, untuk memperoleh pengurangan setara untuk digunakan dalam biosintesis, misalnya fiksasi karbon dioksida atau konservasi energi, yaitu produksi ATP yang melalui respirasi aerobik atau anaerob. Chemolithotrophs yang diketahui secara eksklusif adalah mikroorganisme. Tidak ada makrofauna yang diketahui yang mampu memproduksi senyawa anorganik sebagai sumber energi. Makrofauna dan lithotroph dapat membentuk hubungan simbiosis. Dalam hal ini lithotroph disebut sebagai simbion prokaryotik. Contohnya bakteria chemolithotropik dalam cacing tabung raksasa atau plastik yang merupakan organel sel yang mungkin telah mengalami revolusi dari organisme yang mirip cyanobacteria menyerupai lithotrophs milik domain bakteria dan archaea. Istilah lithotroph berasal dari istilah Yunani yaitu lithos atau roh dan trophs atau konsumen yang berarti pemakan batu. Ya, setelah tadi kita sudah menyaksikan video dari teman-teman yang menjelaskan tentang metabolisme mikroba, maka bisa dapat diambil kesimpulan bahwa ada 6 yang kami bahas dari metabolisme mikroba, yaitu autotrof, heterotroph, lithotroph, chemotroph, fototroph, dan organotroph. Baiklah, sedemikian dari video kami kelas A Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Kiranya dapat berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan memberkati.